Al-hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i bi isnadin hasanin, dan kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Imam An-Nasa'i dengan isnad hasan an Muawiyah bin Qurrah bin Iyas, dari Muawiyah bin Qurrah bin Iyas, an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqada ba'du ashabihi fasa'ala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kehilangan terhadap sebagian sahabat-sahabatnya. Ya, jadi artinya ada sebagian sahabatnya, dari keluarga sahabatnya ada yang meninggal kena musibah. Fasa'ala anhu, lalu Nabi bertanya kepadanya. Faqalu, maka mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunayyuhu alladzi ra'aitahu halaka. Kata sahabat tuh, ya, bermula anak kesayangannya yang dulu pernah kamu lihatnya, ya saat ini dapat kabar berita dia udah meninggal dunia. Jadi halaka itu artinya meninggal dunia. Ya, jadi ada dari sahabat Nabi yang keluarganya lagi dapat musibah, bentuknya yaitu anak kesayangannya yang dulu engkau pernah lihatnya, ya saat ini meninggal dunia. Falaqiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang, ya istilahnya Nabi takziah. Fasa'alahu an bunayhi, lalu dia tanya terkait tentang anak kesayangannya tersebut. Fa akhbarahu bi annahu halaka, maka ia ceritakannya kepada Nabi bahwasanya anak kesayangannya itu ia telah meninggal dunia. Fa'azzahu alaihi, kemudian Nabi memberikan satu kabar gembira, hiburan, takziah kepada itu keluarga yang ditinggalkan sama anaknya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabba ilaika, sesuatu yang itu menjadi hal yang paling kamu cintai, antamat ta'abihi umuraka, yang itu bisa membahagiakan dalam kehidupan kamu, aula ta'ti ghadan, atau tidaklah datang besok, baban, akan satu pintu, min abwabil jannati, daripada pintu-pintu sorga. Jadi pintu sorga ada banyak, makanya disebut baban min abwabil jannah, pintu dari pintu-pintu sorga. Satu riwayat ada yang bilang pintu sorga ada 8. Ya, jadi itu ya besok tidak akan kamu datang ya dari pintu-pintu sorga illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka, kecuali engkau nanti akan menemukannya tuh anak ya yang memang selalu dia menunggu-nunggu kamu ya untuk mengajaknya ya membuka pintu tersebut untuk masuk ke dalam sorga, ya laka untuk kamu. Tuh, jadi anak yang udah meninggal dunia, kata Nabi, nanti dia udah lebih dulu masuk sorga. Nah, nanti pintu sorga terbuka semuanya. Nah, di situ nanti anak udah nunggu, ya udah nunggu mana orang tua saya. Dia akan ya dibawa untuk menuju sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Rasulullah. Ya, qala, iya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal yasbikuni ilal jannati, sungguh dia telah mendahulukan saya ke dalam sorga. Payab tahuha, maka dia akan membukakan pintu sorga buat saya. Lahua, maka itu ahabbu ilayya, sesuatu yang paling saya cintai. Ya, jadi saat di dunia itu anak kita cintai, tapi ketika dia udah meninggal dunia dan dia menjadi pembuka ya pintu sorga, maka di akhirat itu lebih saya cintai lagi. Kata orang tuanya begitu. Ya qala fadzalika laka, maka itulah buat kamu. Jadi orang yang memiliki anak itu dia pasti gembira saat anaknya ada di dunia.
namun ketika dia meninggal dunia, kebahagiaan yang mungkin dia rasakan pada saat di dunia akan lebih besar lagi saat anaknya meninggal dunia, karena nanti dia sudah ditunggu-tunggu oleh anaknya di dalam surga. Ya, itu kata Rasulullah, satu bentuk kabar gembira. Ya, makanya kata orang-orang tua kita, kalau ada orang tua meninggal dunia masih kecil belum balik, itu disebut sebagai celengan buat orang tuanya, tabungan buat orang tuanya. Nah, itu Nabi yang bilang dengan ungkapan seperti tadi. Warwal Baihaqi bi isnadihi, dan telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan isnadnya Imam Baihaqi fi manaqib Syafi'i, ya di dalam manaqibnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, biografi Imam Syafi'i, anna Syafi'iyya balaghahu, sesungguhnya Imam Syafi'i pernah dapat kabar, informasi, ya informasinya, kabarnya apa? Anna Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu mata lahu ibnun, sesungguhnya Abdurrahman bin Mahdi, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, anaknya itu meninggal dunia. Jadi yang meninggal bukan Abdurrahman bin Mahdinya, tapi anaknya, mata lahu ibnun, ya begitu ya. Jadi putranya itu meninggal dunia. Fajaza alaihi Abdurrahman jazaan syadidan, lalu Abdurrahman ini sangat kaget dan akhirnya dia jaza, berkeluh kesah yang mungkin berbeda keluh kesahnya, sehingga di sini dikatakan jazaan syadidan, sangat berkeluh kesah. Ya, jadi Abdurrahman punya anak kesayangannya, lalu anak kesayangannya meninggal dunia, sempat dia itu gelisah, sehingga dinasihati nama Imam Syafi'i, fajaza alaihi Abdurrahman jazaan syadidan, sempat Abdurrahman ini menemukan kegelisahan yang berat. Faba'atsa ilaihi Syafi'i rahimahullah, maka datang Imam Syafi'i menjumpai Abdurrahman tersebut. Ya akhi, wahai saudaraku, azzi nafsaka bima ta'azza bihi ghairuka, mulialah diri kamu dengan sebab mulianya selain daripada kamu. Wastaqbih man fa'alaka ma tastaqbihuhu min fi'li ghairika, dan jeleklah dari perbuatan kamu sesuatu yang bisa membuat kamu tidak baik dari perbuatan selain engkau. Wa'lam, dan ketahuilah, anna amaddal masaibi faqdu sururin wa hirmanu ajrin, sesungguhnya musibah yang sudah berlalu itu bisa meluputkan kebahagiaan dan meluputkan ganjaran pahala. Tuh, jadi musibah itu mungkin bisa melenyapkan kebahagiaan tapi juga meluputkan ganjaran. Udah dapat musibah kita nggak bahagia, kemudian nggak dapat ganjaran pahala karena tidak nerimain. Nah begitu. Jadi dua-duanya rugi. Di satu sisi kebahagiaan diangkat karena dia lagi dapat musibah, di sisi lain dia tidak mendapatkan ganjaran pahala karena saat dapat musibah tidak diterimai dengan penuh keredoan dari Allah. Nah begitu. Jadi dia kagak redo, nggak nerimain, kan otomatis ganjaran pahalanya jadi luput. Kata Imam Syafi'i begitu, jangan. Jadi jangan sampai meluputkan kebahagiaan dan juga meluputkan ganjaran pahala. Pakaipa iza jatama'a ma'aktisabi wizrin, maka bagaimana apabila dua-duanya kumpul? Karena usaha kita melakukan dosa maksiat. Fatanawal hadzaka ya akhi, maka laksanakanlah, perolehlah, dapatkan bagian yang besar buat kamu wahai saudaraku. Idza qaruba minka qabla an tatlubahu, apabila dekat dari kamu sebelum kamu memperolehnya. Wa qad na'a anka, dan sungguh kamu mengeluh merintih daripada kamu. Alhamakallah, semoga Allah memberikan petunjuk buat kamu. Indal masaibi, ketika dapat musibah sobron, itu berupa kesabaran. Jadi didoain sama Imam Syafi'i, jangan sampai kamu keluputan dua-duanya, senang bahagia hilang, kemudian ganjaran pahala hilang. Nah saya doakan semoga Allah memberikan ilham buat kamu, taufik hidayah buat kamu, sehingga kamu sabar
pada saat mendapatkan musibah. Wa ahrazalana, dan mudah-mudahan Allah akan menampakkan buat kita, walaka, dan buat kamu, bisobri ajron, dengan kesabaran sehingga dapat ganjaran pahala. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, kebahagiaan udah hilang ya saat kita dapat musibah. Nah, jangan sampai ganjaran pahala juga hilang disebabkan karena tidak sabar nerimainnya. Makanya didoain, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk dan hidayah sehingga bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Wa kataba ilaihi, kemudian Imam Syafi'i menulis satu syair ya berbentuk baharnya bahar basit. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, inni mu'azzika la anni ala thiqatin minal huludi walakin sunnatuddin. Sesungguhnya saya ya mu'azzika, memberikan satu takziah buat kamu, tidaklah bahwasanya saya ini thiqah ya yang punya kepercayaan kuat dari kekalnya, akan tetapi ini merupakan sunnatuddin ya sunnah dalam agama. Famal mu'azza bibakin ba'da mayitihi walal mu'azzi walau asya ila hini. Maka tidaklah yang ditakziahkan itu akan terus ya selama-lamanya setelah ya matinya, dan tidaklah yang bertakziah walaupun saat itu dia hidup sampai ya saat ini. Jadi yang ditakziahkan maupun yang bertakziah itu tidak akan kekal, semuanya pasti akan berlalu dengan kematian. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'izzu bihi bibnihi, dan ada seorang laki-laki pernah menulis kepada sebagian saudara-saudaranya terkait dia lagi takziah dengan sebab kematian anaknya. Amma ba'du, tulisannya begitu ya, adapun setelahnya, fa innal walada ala walidihi ma'asa huznun wa fitnatun. Sesungguhnya anak selama hidup itu anak terhadap orang tuanya, satu membuat duka cita dan jadi fitnah. Ya, jadi kita diberikan anak itu bisa menjadi ya huznun, duka cita, dan bisa menjadi fitnah. Fa iza qaddamahu, apabila dia mendahulukannya, ya kalau dia meninggal dunia itu anak, fasolatun wa rahmatun, maka itu menjadi doa dan rahmat. Ya, jadi anak selama masih hidup itu bisa menjadi satu bentuk ya fitnah, ujian, cobaan buat kita orang tua. Tapi setelah nanti dia mendahulukan orang tuanya meninggal dunia, maka berubah anak yang tadinya menjadi fitnah itu menjadi sholat wa rahmah. Ya, anak yang tadinya huznun wa fitnah maka nanti akan berubah menjadi sholatun wa rahmah. Artinya menjadi doa ya buat kebaikan orang tuanya dan menjadi rahmat kasih sayang buat orang tuanya. Fala tajza ala ma fataka min huzni wa fitnati, maka janganlah kamu berkeluh kesah atas tidak adanya ya anak kamu ya dari ya kedukacitaan dan fitnahnya. Wala tudayyi', dan jangan kamu sia-siakan ma awadakallahu azza wa jalla, segala apa yang nanti Allah akan gantikan kepada kamu min sholatihi wa rahmati, berupa yaitu doanya dan rahmat kasih sayangnya. Jadi kata rajul nih yang menulis surat kepada saudaranya yang baru saja ya anaknya meninggal dunia begitu. Ya, anak saat masih ada itu bisa menjadi huzun dan menjadi fitnah. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, maka itu berubah menjadi sholat dan rahmat. Makanya jangan sampai kamu sia-siakan, karena anak kamu sekarang udah meninggal dunia, Allah udah gantiin ya dengan apa? Dengan sholat dan rahmat. Jadi itu menjadi satu doa dan rahmat buat kamu, sehingga nanti anaknya bisa memberikan syafaat, pertolongan buat orang tuanya. Wa qala Musa ibnul Mahdi, dan telah berkata Musa ibnul Mahdi li Ibrahim bin Salim, kepada Ibrahim bin Salim, wa azzahu bibnihi, kemudian dia pernah takziah ya kepada Ibrahim bin Salim sehubungan dengan anaknya yang baru saja meninggal dunia. Asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun, bahagia kamu
saat anak masih ada itu kamu jadi bahagia. Tapi anak itu sebenarnya baliyah wa fitnah, ujian dan cobaan. Ya, begitu. Jadi harta anak kata Allah fitnah, baliyah. Nah, makanya pantas Musa bin Mahdi itu pernah bertakziah kepada Ibrahim bin Salim saat putra daripada Ibrahim bin Salim meninggal dunia. Kata ya Imam Musa al-Mahdi, kebahagiaan kamu itu ya saat anak kamu masih ada, padahal anak itu menjadi baliyah dan fitnah, tapi kamu senang bahagia. Ya begitu. Nah kemudian yang kedua, wa ahzanaka, dan membuat duka cita kamu saat anak tersebut meninggal dunia. Wa huwa sholawatun wa rahmah, padahal anak yang udah meninggal dunia itu menjadi sholawat dan rahmat buat orang tuanya. Begitu. Yakni yang ia maksud kata Musa ibnul Mahdi bil awali, bahwa anak itu menjadi baliyah dan fitnah saat hidup dan itu membuat orang tuanya bahagia. Ya itu artinya apa? Yakni bil awal qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yakni bil awali qaulahu ta'ala, yang ia maksud yang pertama yaitu akan firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Musa bin Mahdi. Jadi harta yang kamu miliki, anak-anak yang kamu miliki itu fitnah, menjadi ujian, cobaan. Ya begitu. Saat hidupnya tuh ya anak menjadi fitnah, ya, ujian, cobaan. Tinggal bagaimana orang tuanya, ya apakah dia bisa ya benar-benar memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena anak sama dengan harta, itu jadi fitnah. Ya orang yang punya harta tergantung yang punya, apakah harta itu bisa nanti menjadi manfaat buat yang punya atau malah menjadi mudorot buat yang punya harta. Ya makanya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini terdapat dalam surah At-Taghabun ayat 15. Nah itu yang dimaksud ya asarraka wa huwa baliyatun wa fitnah, kata Musa bin Mahdi, karena dia mengambil dari firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wabisani, sementara yang kedua tadi kata Imam Musa bin Mahdi, yang kedua dibilang apa? Wa ahzanaka wa huwa sholawatun wa rahmah. Ya anak ini juga membuat duka cita kamu ketika kalau dia ya masih kecil meninggal dunia, kan membuat sedih, duka cita. Ya padahal itu menjadi sholawat dan rahmat. Nah itu yang kedua diambil dalilnya dari mana? Dari firman Allah Ta'ala, wa bisani qaulahu ta'ala, ya apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun. Nah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi mereka itu, mereka yang dimaksud anak-anak, ya alaihim, atas mereka, ya itu menjadi apa? Sholawat. Jadi doa-doa, ya kebaikan-kebaikan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, juga anak menjadi rahmat dan kasih sayang. Nah ini diambil dari kitab Al-Burdil Akbad an Faqdil Aulad, buah karya daripada Ibnu Nasir ad-Din ad-Dimashqi, ya buah karya daripada Imam Ibnu Nasir ad-Din ad-Dimashqi. Wa azza rajulun rajulan, kemudian juga ada satu cerita seorang ya mengunjungi orang lain, takziah kepada orang lain. Jadi rajul yang pertama dengan rajul yang kedua itu beda. Nah ini namanya nakirah, ya diulang lagi dengan isim nakirah, tetapi itu bukan dia, beda orangnya, rajul dengan rajulan. Faqala alaika bitaqwallah, kata rajul nih yang takziah kepada rajul yang ditakziahi, dibilang alaika bitaqwallah wassabri, lazimkan atas kamu. Jadi alaika ini maknanya isim fi'il amr, ya maksudnya ilzam. Alaika ya ilzam, lazimkan atas kamu, ya bitaqwallahi wassabri, untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu sabar. Fihi ya'khuzul muhtasibu wa ilaihi yarji'ul jazi'u, ya di dalamnya ya bisa orang
yang benar-benar mencari ridho Allah bisa mengambilnya, dan kepadanya juga orang-orang yang berkeluh kesah akan kembali. Ya, jadi ada muhtasib, ada jazi. Kalau yang muhtasib itu artinya yang sabar ketika anaknya meninggal dunia. Nah, kalau jazi itu yang berkeluh kesah, padahal itu semuanya ya akan ya kembali semuanya kepada Allah. Wa azza rajulan, ya kemudian ada lagi seorang bertakziah kepada orang lain. Faqala, lalu ia berkata, inna man kana laka fil akhirati ajran khairun mimman kana laka fid dunya syururon. Sesungguhnya ada orang buat kamu itu di akhirat menjadi ganjaran pahala, itu katanya lebih bagus kebanding daripada orang yang bagi kamu di dunia itu menjadi kegembiraan. Nah, itu maksudnya anak. Ya, jadi anak pada saat hidup di dunia menjadi gembira orang tuanya, bahagia orang tuanya. Tapi ketika anak itu meninggal dunia, di akhirat itu dia menjadi ganjaran pahala buat orang tuanya. Ya, jadi artinya dua-duanya bagus. Ya, begitu. Jadi ketika di akhirat ini anak menjadi satu ladang ganjaran pahala buat orang tuanya. Saat dia hidup di dunia ini menjadi satu surur, bentuk kebahagiaan buat orang tuanya. Nah, maksudnya ketika kita ya orang tua ya punya anak di dunia itu pasti dia akan merasa bahagia, surur selalu. Tapi ingat, seandainya ya ditakdirkan itu anak meninggal dunia, itu tetap menjadi apa? Ganjaran pahala buat orang tuanya nanti di akhirat. Jadi dua-duanya beruntung. Nah, seperti itu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ada satu riwayat yang datangnya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, annahu dafana ibnan lahu. Ada satu riwayat itu Bapak Saudara bahwasanya Abdullah bin Umar ya pernah saat anaknya meninggal dunia, dan saat itu dia kuburkan tuh anaknya. Ya, pada saat penguburan anaknya, wadohika inda qabri, dia sempat tertawa, dia sempat senyum ya saat dikuburkan tuh anak. Ya, sengaja tuh Abdullah bin Umar senyum. Nah, ada orang kalau senyum kan bahagia. Ya, pada saat ya dia menguburkan anaknya, padahal saat itu bicara masalah hati, tetap dia akan sedih. Ya, cuma dia bisa senyum, bisa tertawa ya ketika menguburkan anaknya. Sahabat yang lain bingung. Fakila lahu, maka ditanya ya Abdullah bin Umar ini, atadhaku indal qabri, kamu kok bisa ketawa saat menguburkan itu anak? Ya, qala, lalu kata Abdullah bin Umar, aradtu an urghima an pasyaiton. Nah, begitu. Ya, jadi aradtu an urghima an pasyaiton. Saya ingin merendahkan setan. Saya ingin menghinakan setan. Tuh, jadi urghima an pasyaiton itu satu kinayah, gerumpung. Saya pengen buat setan hidungnya gerumpung. Begitu. Roghibaan pun kan kalau kata orang-orang tua kita waktu ngaji tuh ya jadi hidungnya gerumpung. Nah, ini artinya penghinaan. Saya ingin merendahkan dan menghinakan setan. Ya, biar saya lawan itu setan. Jangan saya ngikutin hati saya sedih, apalagi sampai menangis. Nah, begitu. Jadi saya sengaja tertawa saat saya berduka karena ya putra saya meninggal dunia. Ketika ditanya maksudnya apa? Ya, aradtu an urghima an pasyaiton. Tujuannya saya ingin merendahkan setan. Ya, seperti jadi menang tuh ya Imam Abdullah bin Umar ya daripada godaan setan tadi. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru Wa'an ibn Jurayh dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
muslimin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.